Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sampailah kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari para narasumber. Saya mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Jadi tone-nya positif, tapi pertanyaan YouTube ternyata memperlihatkan antisipasi yang cukup banyak. Bagaimana ke depan Anda baca dinamika percakapan ini? Oke, memang ke depannya pasti akan beragam ya, karena kita belum melihat ada reaksi dari masyarakat dan jemaah di sana. Cuma yang perlu jadi catatan adalah Kementerian Haji dan Umroh ini kan baru. Tapi pola komunikasi yang sudah baik, menggait semua mainstream media untuk menyuarakan informasi, ini harus diperkuat nih. Sehingga ketika ada tonasi negatif di sosial media atau di pemberitaan, itu bisa cepat direaksi, bisa cepat direspon. Nah ini yang bahaya ketika tidak direaksi dan tidak direspon, akan jadi kemana-mana nantinya gitu. Itu aja catatan saya untuk Kementerian Haji, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Anu. Berikutnya saya minta closing statement dari Pak Ali. Ya, sepakat tadi mengenai respon, yaitu yang seperti contoh yang langsung Pak Menteri mengcounter, selesai sudah itu permasalahan yang timbul. Namun dari kami karena diminta closing statement, kembali Pak, kami mohon pengawalan dari PIHK terhadap Kementerian Haji yang betul-betul kami adalah anak Bapak yang memang butuh dukungan, pengawalan dan lain-lain. Dan sekaligus usulan dari kami PIHK, setiap tahun kami selalu bermasalah dengan masalah Mina dan Arafah. Usulan kami dari PIHK juga dimasukkan dalam yang reguler, Pak, kondisi pengambilan Mina dan Arafah. Selalu kan kayak tahun lalu ya Pak Marwan, tahun inilah kami hampir kehilangan. Alhamdulillah dari Komisi 8 dan dari Kementerian Haji langsung tanggap dan selesai. Untuk tahun depan paling tidak diselesaikan dulu. Di sini ada BPKH, mungkin dana kami ada di BPKH. BPKH bisa membayar terlebih dahulu untuk Mina dan Arafah. Begitu ini sudah dibayarkan, permasalahan itu selesai, Pak. Baik. Kalau hal-hal yang lain saya kira semuanya lebih mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ali. Berikutnya Pak Fatli, terakhir dari Anda Pak. Ya, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama, BPKH sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji terus berkomitmen agar bagaimana caranya kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji ini tetap terjaga dan terus meningkat ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, BPKH juga terus berkomitmen untuk mengoptimalisasikan nilai manfaat atau hasil investasi bagi para jemaah haji kita yang menunggu. Sehingga pada saat keberangkatan mereka dicukupkan dari nilai setoran awal yang mereka bayarkan di awal dan kemudian bisa sesuai dengan BPIH di akhir tahun pada saat keberangkatan mereka. Dan yang ketiga, yang pasti juga kami ingin menyampaikan bahwa sejalan dengan revisi undang-undang yang akan dijalankan pada tahun ini, ada satu hal yang juga dapat membantu masyarakat, khususnya calon jemaah haji kita, untuk menyicil. Jadi kalau selama ini pada saat pelunasan mereka harus bayar full, nanti ke depannya mereka sudah bisa mencicil setelah mereka melakukan setoran. Jadi tanpa harus menunggu cicilan itu dilunasi harus di akhir tahun atau pada saat keberangkatan, mereka bisa mencicil di awal. Ini sangat bermanfaat karena juga selain bisa kita optimalkan dananya untuk keberangkatan haji mereka, di sisi lain ini juga memudahkan dan meringankan mereka. Sehingga mereka tadi kan tidak hanya untuk yang uang saku berangkat, tapi juga untuk yang ditinggalkan. Mudah-mudahan pada saat kita kelola, kemudian kita bisa optimalkan, tidak hanya untuk menutupi biaya haji, tapi juga ada uang saku dan uang yang bisa ditinggalkan oleh keluarga mereka di akhir pada saat keberangkatan mereka. Oke, terima kasih Pak Fatli. Pak Marwan, terakhir dari Anda, silakan. Terima kasih Komisi 8 berkomitmen mengawal seluruh keputusan yang sudah diambil bersama pemerintah, bagian dari layanan terhadap jamaah. Penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah haji itu penuh tantangan. Tidak seperti mengutak-atik kepanitiaan, tapi ini tantangannya luar biasa. Karena itu mari kita mendoakan, mari kita berdoa supaya penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik, jamaah kita aman, selamat pulang kembali menjadi haji mabrur. Amin. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marwan. Terakhir.
Pak Irfan, Pak Menteri. Jadi Kementerian Haji ini dibentuk Agustus. Menteri Haji dilantik 8 September. Ya. Sementara timeline proses haji pemerintah Saudi sudah mulai Juni. Artinya apa? Kita sempat tertinggal Juli, Agustus, September, 3 bulan. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras semua pihak, dari Kementerian Haji, dari pusat, provinsi maupun daerah-daerah, dan tentu koordinasi dengan teman-teman Komisi 8, sampai hari ini kita bisa mengejar semua ketertinggalan, dan insya Allah besok masuk asrama haji dan lusa berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, selama pemerintahan Pak Prabowo sampai dengan tahun ini 2 kali beliau menemui musim haji. Dan selama 2 musim haji ini kita sudah berhasil menurunkan 7 juta total biaya haji. Ditambah lagi dengan komitmen pemerintah untuk menutup kekurangan biaya permintaan dari penerbangan. Yeah. Itu menunjukkan bahwa komitmen kami, komitmen pemerintah, komitmen Presiden Prabowo terhadap proses haji ini sangat luar biasa. Karena itu saya berharap calon jamaah haji maupun keluarganya nggak usah khawatir. Kita sudah menyiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan persiapan yang baik dan tentu doa dari semua pihak, terutama dari jamaah haji maupun keluarganya, kita akan bisa melaksanakan proses haji 2026 dengan sebaik-baiknya. Itu Mas. Oke, terima kasih. Tentu itu harapan kita semua terkait dengan kelancaran pelaksanaan haji 2026. Terima kasih Pak Menteri, Pak Irfan, ada Pak Fadlul dari BPKH, Pak Marwanda Sopang, Ketua Komisi 8, dan juga Pak Ali, Ketua Gapura. Tentu dengan Mas Anu dari Transmedia Sosial. Tentu harapan kita bersama bahwa tren positif pembicaraan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2026 bukan hanya pada masa persiapan atau masa awal, tapi juga pada saat pelaksanaan yang dimulai 22 April mendatang. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Hermawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.